Waalaikumsalam. Halo Cici. Cici, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Jadi belajar apa aja Cici sebelum ke ruang BK? Tadi belajar mata pelajaran matematika Bu. Gimana Cici? Tadi belajar matematikanya aman? Aman Bu. Silakan. Jadi begini, Cici sudah tahu tidak apa sebab ibu memanggil Cici? Tidak ya. Jadi kan kemarin ibu sempat ya masuk di kelas Cici ya. Nama Cici, nama lengkap Cici siapa lagi? Nur Fajria. Oh, Nur Fajria, tapi panggilannya Cici. Oke. Nah, jadi kemarin ibu sempat masuk di kelas Cici dan membahas terkait dengan kepercayaan diri ya. Dan ibu sempat membagikan angket sama Cici dan teman-teman kelas berapa? Iya, Cici kelas 11. Oke. Jadi waktu ibu membagikan sebuah angket di kelas Cici, ibu melihat ada kurang kepercayaan diri dari Cici, betul tidak? Betul. Nah, jadi ibu ingin konseling dengan Cici terkait dengan mengapa Cici merasakan kurang percaya diri. Tapi tentunya ibu juga butuh persetujuan dari Cici. Apakah Cici setuju apabila ibu mengkonseling Cici? Setuju. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembahasan ini, kayaknya bagus ya kalau ibu terlebih dahulu menentukan waktu. Tapi ibu minta Cici sendiri ya yang pilih waktunya seberapa lama. Nah, ibu memberikan dua pilihan, 1 kali 40 menit atau 1 kali 24 menit. 1 kali 24 menit. Oke, 1 kali 24 menit ya. Nah, jadi kita akan menghabiskan kurang lebih 1 kali 24 menit untuk konseling ini. Tapi sebelum ibu mulai, alangkah baiknya kalau ibu memberitahu Cici supaya Cici lebih terbuka ya sama ibu ya. Nah, jadi dalam konseling ini tentunya kita sebagai guru BK memiliki beberapa asas. Nah, salah satunya itu asas kerahasiaan. Asas keterbukaan. Nah, jadi ibu minta nantinya kalau misal konselnya sudah dimulai, boleh tidak kalau Cici terbuka sama ibu? Boleh ya? Karena dalam BK ini yang tahu tentang permasalahan Cici itu cuma ibu, dan tidak akan ada orang lain yang bakalan tahu permasalahan Cici kecuali ibu sendiri. Oke? Jadi ibu minta Cici terbuka ya, terbuka jujur dengan hati nuraninya Cici sendiri, boleh kan? Oke. Nah, terkait dengan terkait dengan masalah Cici kemarin itu tentang kurangnya kepercayaan diri, betul? Betul. Ibu boleh tidak menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kepercayaan diri? Nah, yang pertama itu coba Cici bisa tidak mengemukakan menurut Cici sendiri apa sih kepercayaan diri itu? Menurut Cici sendiri? Tidak apa-apa. Menurut Cici sendiri, seperti contohnya kan kepercayaan diri itu, semisal kalau kita sedang mengemukakan pendapat, nah itu kan kalau misal tidak ada kepercayaan diri kan otomatis tidak bakalan berjalan dengan baik kan. Nah, seperti itu. Kalau menurut Cici sendiri itu kepercayaan diri kayak gimana sih? Kalau percaya diri, kalau misalnya seperti kayak praktek di sekolah yang keras, terus dari soal kayak disuruh ke depan untuk menjawab, biasa nggak percaya diri, takut kalau misalnya
Kenapa Cici merasa bahwasanya setiap jawaban yang akan Cici jawab ini takut salah? Karena percaya diri, kayak takut kayak teman ini kayak ngejek. Jadi boleh tidak kalau Cici menjelaskan apa sih faktor internal dan eksternal dari diri Cici sehingga Cici itu merasa kayak tidak percaya diri, Kak? Faktor internal yang dulu dari diri Cici sendiri, kayak selesai ini tidak percaya diri, Kak, karena apa dia? Karena masih kaku, Kak, dalam menjelaskan begitu contohnya. Karena biasa jawaban kalau punya jawabannya teman beda itu baru terus ya disuruh mas ke depan untuk jawab salah ya saya. Oh, karena kalau misal Cici ini sudah berusaha untuk mengemukakan pendapat, tapi teman-temannya pasti bilang, itu salah, begini. Oh, jadi dapat ibu simpulkan bahwasanya Cici ini takut untuk mengemukakan sesuatu karena takut salah. Kenapa? Kenapa? Kan setiap jawaban itu tidak semuanya salah, kan? Kan semuanya itu pendapat masing-masing, kan? Terus apa yang membuat Cici takut? Takut teman nggak ngejek gitu. Takut diejek sama teman karena takut dibilang bodoh. Oke. Nah, tapi kalau misal temannya Cici sudah beranggapan seperti itu, bagaimana sih cara Cici untuk Bagaimana cara Cici untuk menyelesaikan permasalahan itu? Sudah menjawab dan diam saja. Kenapa memilih untuk diam dan tidak menjawab? Supaya menghindari teman. Oh, untuk menghindari ejekan teman. Nah, kalau misal nih kita memberikan nilai seberapa besar kepercayaan diri Cici dari poin 1 sampai 5. Nah, kalau 5 itu berarti kurangnya kepercayaan diri Cici itu sudah sangat besar. Tapi kalau misal 1 itu berarti ada juga di tab kepercayaan dirinya Cici. Coba berikan nilai 3. Jadi pertengahan ya. 3, oke. Jadi kurangnya kepercayaan diri Cici itu Cici nilai 3 ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misal ini Cici disuruh naik sama gurunya untuk menjelaskan secara tiba-tiba gitu, apa yang akan Cici lakukan? Menjawab saja yang saya jawab. Akan menjawab saja, apapun yang akan terjadi itu urusan belakang gitu. Tapi Cici barengi tidak sama kepercayaan diri. Kenapa? Jadi kan itu kalau Cici sudah berani untuk naik menjelaskan, itu juga sudah dibilang Cici ini sudah memiliki kemampuan diri untuk memiliki kepercayaan diri yang cukup luas, karena Cici sudah berani untuk mengungkapkan semua apa yang harus Cici ungkapkan. Oke, baik. Jadi dapat kakak simpulkan untuk bahwa saya Cici merasa tidak percaya diri karena lebih ke arah pertemanan di teman Taji yang selalu mengejek. Jadi Cici merasa yang kayak tidak pede untuk tampil di depan kelas begitu. Oke. Nah, semisal pernah tidak sih Cici tanamkan di dalam pikirannya bilang kayaknya tidak harus selalu berpikir negatif tentang apapun yang akan saya lakukan gitu. Kalau semisal mau menghadap sama guruku, kayaknya tidak harus dia langsung berpikir bilang takut deh karena takut kalau diajak sama teman-temanku. Biasa berpikir dibilang kan
harus tak percaya diri sama diriku sendiri. Biasa kalau ada nilai teman yang ini langsung aja nggak percaya diri. Langsung dia lagi tidak percaya diri kalau misal ada teman yang mengejek. Nah kalau begitu coba tanya sama teman Pak, saya ini bisakah berdiri di sini? Nah kau bisa tidak berdiri di dekatku dan menjelaskan seperti bagaimana cara aku menjelaskan? Kan tidak semua orang bisa, kan? Tidak semua orang bisa menjelaskan seperti Cici. Kalau misal disuruh sama gurunya untuk menjelaskan dan temannya mungkin tidak bakalan bisa begitu, ada di posisinya Cici. Dan Cici itu salah satu orang yang beruntung kalau misal gurunya sudah menunjuk, karena itu juga sebagai melatih diri untuk kayak public speaking atau ke apa begitu. Jadi kalau misal, nah kakak mau bertanya nih sama Cici, kalau misal Cici disuruh lagi untuk memaparkan sebuah materi sama gurunya begitu, Cici bakalan belajar tidak terlebih dahulu sebelum ini belajar ya? Oke, jadi kalau Cici disuruh menjelaskan, terus Cici sebelum menjelaskan itu Cici belajar, otomatis tidak bakalan ada itu muncul kayak kegugupan. Enak tidak kalau misal belajar dulu baru mempresentasikan? Enak. Jadi itu salah satu kunci untuk bisa bangkit kepercayaan diri Kak. Sebelumnya tuh banyak-banyak berlatih. Oke? Banyak-banyak berlatih. Kalau misal kakak minta sama Cici, bilang Cici bisa tidak lakukan itu, lakukan semuanya itu untuk kayak banyak-banyak berlatih supaya bisa memunculkan kepercayaan diri lagi gitu. Bisa? Nah, oke. Bisa ya? Jadi kalau semisal Cici nanti disuruh sama gurunya untuk menjelaskan sesuatu secara tiba-tiba, Cici bisa gitu karena Cici sudah banyak berlatih. Dan jangan takut salah, karena semua pendapat itu, karena semua orang itu punya pendapat masing-masing. Nah, termasuk Cici juga tidak ada salahnya untuk berpendapat. Toh, salah atau tidaknya itu urusan belakang. Intinya berani gitu. Nah, kalau berani gitu, itu juga bisa dibilang sebagai kepercayaan diri. Iya tidak? Cici bisa tidak lakukan itu? Kalau misal ini supaya tidak lagi itu dibilang tidak percaya diri. Bisa. Kakak mau bertanya lagi nih sama Cici. Cici kalau misal keluar nih itu sama teman-temannya, terus kayak misal nge-mall atau ke apa kayak begitu, ada tidak kayak rasa-rasa takut begitu dalam diri Cici? Ada. Kenapa? Karena takut kayak ketemu orang yang nggak kenal terus nggak suka sama saya. Misalnya begitu Kak, sampai di sini sih. Tapi harus bodo amat Cici dengan hal itu. Bukan cuma satu dua orang, Kak, baru. Karena mungkin itu kayak apa nih? Karena itu mungkin orang-orang iri sama Cici, begitu. Jadi kalau misal ada pada orang itu tuh percaya diri bisa aja bilang biarkan dia, biarkan ini saya, begitu tak? Oke. Jadi terselesaikan permasalahan tentang kepercayaan diri Cici. Ataukah masih ada yang ingin ditanyakan sama kakak terkait dengan hal itu? Jadi tapi bisa gitu Cici lakukan apa yang tadi kakak bilang. Bagaimana coba? Kayak kalau misalnya belum bertugas harus kayak percaya diri saja dengan jawaban. Kayak orang-orang di sekitar juga kalau misalnya tidak suka sama saya harus bisa diamin gitu. Ya, diamin. Jadi intinya ini saya, gitu tak? Oke. Jadi menurut tak, kalau misal dikasih lagi poin, seberapa enak nih perasaan Cici setelah melakukan konseling? Dari poin 1 sampai 5, seberapa kepercayaan dirinya Cici untuk melakukan itu? 5. Oke, jadi terselesaikan itu. Nah, mungkin bisa kayaknya akhirnya juga ini toh. Jadi misal kalau Cici punya lagi permasalahan-permasalahan lain kecuali ini, maksudnya
kalau Cici punya lagi permasalahan-permasalahan, jangan takut untuk datang ke ruang BK. Otomatis nanti guru BK-nya bakalan bantu Cici untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Oke, makasih ya sudah mau mengikuti konseling pada hari ini dan sudah terbuka sama ibu juga. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Bye.